Jumlah pulau di Indonesia, baik yang besar maupun yang kecil, mencapai 17.508 pulau. Dengan begitu Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Dengan luasan wilayah darat dan laut yang luas, diperlukan strategi yang baik dalam pembangunan dan pengelolaan sumber-sumber daya yang dimilikinya, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan berdirinya negara dapat terwujud sesegera mungkin dan merubah kualitas hidup masyarakatnya. Dalam karakteristik negara Nusantara, potensi dari berbagai pulau dapat dimanfaatkan sebagai sumber-sumber inspirasi, kreasi, dan inovasi yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemerintah maupun masyarakatnya di pusat sampai ke seluruh pelosok negeri. Persoalan kemudian timbul, ketika terjadi ketidakmampuan dan kesenjangan kualitas dalam proses mengidentifikasi, merencanakan, mengelola, mengawasi, mengoptimalkan, dan menjaga keberlanjutan potensi daerah kepulauan tersebut. Luasnya wilayah laut yang dimiliki membutuhkan manajemen pengelolaan yang tepat dan baik. Pengelolaan tersebut dibutuhkan agar potensi dan pemanfaatannya dapat bermakna, memberikan keuntungan, dan bahkan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Sampai saat ini, potensi kelautan yang besar di Indonesia belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Mencermati besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan dari pencurian potensi kelautan tersebut, semakin nampak lebarnya kesenjangan manakala hasil potensi daerah kepulauan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para nelayan dan masyarakat. Sangat disayangkan pengelolaan potensi kelautan di daerah-daerah kepulauan nampaknya belum didukung inovasi yang dipadupadankan dengan kearifan lokal yang didorong oleh partisipasi masyarakat. Ketiga hal tersebut menjadi instrumen transformasi yang komprehensif, ketika para pemangku kepentingan berupaya melakukan perbaikan terhadap sistem regulasi, kebijakan, pengembangan kapasitas kelembagaan, pembenahan tata kelola, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Maknanya, setiap inovasi yang ditumbuhkan harus mengadopsi nilai-nilai budaya lokal sebagai suatu kearifan bersama setempat yang dimiliki dan diwarisi secara turun-temurun. Dalam perspektif pembangunan daerah dan mencermati banyaknya daerah yang memiliki laut dan/atau berkarakter kepulauan, diperlukan metode khusus agar pemerintah daerah, dan masyarakat secara bersinergi dapat menjaga, mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkannya seoptimal mungkin secara berkesinambungan tanpa meninggalkan permasalahan lingkungan. Dalam konteks ini, menurut Pauli tahun 2010 menawarkan konsep ekonomi biru yang menekankan pentingnya tata nilai baru, cara berpikir dan tindakan kolektif baru yang tidak menempatkan alam sebagai objek. Selain itu, menekankan pentingnya memahami prinsip bagaimana alam bekerja, yang populer dengan istilah kembali ke alam, back to nature. Ekonomi biru lebih konstruktivistik dan non-linier, sehingga kekhasan lokasi sangat diperhatikan. Terima kasih sudah menonton, ditunggu episode selanjutnya ya.